Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Senang sekali ya siang hari ini saya hadir kembali untuk bisa menemani Anda. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program yang menemani Anda setiap Sabtu siang ya, dari jam 1 sampai jam 2 siang di program Ngaji Hukum kerja sama Suara Sidoarjo dengan LPBHNU Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini juga untuk program Ngaji Hukum, sahabat, disiarkan juga serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, juga Praja Angkasa Trenggalek. Nah, hari ini sahabat, dalam peringati Hari Anti Narkoba atau Hari Anti Narkotika Internasional 2021, kita akan membahas tentang haruskah pecandu narkoba di penjara, dan tentu saja siang hari ini kita sudah akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom bersama kita semua ya untuk siang hari ini. Beliau adalah Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo bersama Bapak Sudiro Husodo SHI SHMH MKN. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Mbak. Alhamdulillah. Ini. Ya, akhirnya senang sekali siang hari ini masih diberikan kesehatan. Tentunya ini yang paling utama di tengah kondisi sekarang ini yang mulai muncul lagi nih wabah COVID-nya yang dengan varian-varian baru begitu ya Kang Diro. Iya. Baik. Oleh karena itu kita harus patuh sama prokes ya. Nah, harus lebih ketat lagi dong prokesnya ya. Oke, baik. Nah, sahabat, berbincang tentang pecandu narkoba haruskah dipenjara? Kalau saya boleh mengutip pernyataan dari Ombudsman RI ya, ini kalau saya mengutip di media Kompas di tanggal 23 Juli 2019 ya, ini agak sudah lama sekali, tapi pernah menyatakan Ombudsman RI ini menyoroti tentang standar baku rehabilitasi tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. Kata Ombudsman RI ini, pihaknya menilai kalau penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba itu hanya akan membuat lapas penuh jika rehabilitasinya belum jadi prioritas. Nah, tentu saja siang hari ini sahabat, kita akan bahas tuntas apakah pernyataan dari Ombudsman RI pada tahun 2019 itu bisa tidak ya dilakukan, apakah benar seperti itu, dan dengan kondisi yang saat ini 2021 ini seperti apa. Kita berbincang lebih lengkap lagi tentunya bersama Kang Diro nih. Kang Diro, kalau ngomongin tentang pecandu narkoba sendiri, ini tentu kondisi yang agak miris karena kalau ngomongin narkoba itu kan berarti ketergantungan gitu Kang Diro ya. Betul. Menyikapi pernyataan Ombudsman sendiri tadi di awal seperti apa nih kalau menurut Kang Diro? Ya, memang apa yang dinyatakan oleh Ombudsman itu sudah benar adanya. Jadi saya punya pengalaman yang panjang sekali terkait dengan pengobatan, rehabilitasi, ya terapi, begitu ya. Memang benar bahwa penyelesaian penanggulangan narkotika ini tidak melulu jangan hanya sebatas penegakan hukum saja, atau dalam teori kebijakan nasional disebut dengan supply reduction gitu ya. Jadi pengurangan suplai gitu ya. Lah, suplai itu kan mulai dari penanaman, pengangkutan, pemanenan, produksi, kemudian peredaran dan lain sebagainya. Itu memang harus ditegakkan juga begitu ya. Tetapi jangan dilupakan hal yang paling utama itu adalah the demand reduction ya. Demand reduction ini adalah pengurangan permintaan. Ya, jadi kalau suplainya ditekan terus, kemudian demand-nya tidak, maka harganya akan menjadi mahal dan tetap akan diminati. Tetapi kalau demand-nya digalakkan, ya permintaan narkobanya itu digalakkan dengan cara menguranginya dengan sosialisasi, yang sakit atau yang terkena narkotika disembuhkan dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti permintaan tidak ada begitu, sehingga ini yang menjadi serius perhatian pemerintah. Ibaratnya supply reduction-nya adalah 50%, demand-nya juga 50%, atau dibalik 60% demand-nya, 40%-nya adalah supply-nya, jadi penegakan hukumnya. Jadi itu Mbak. Iya, tapi kalau dari kebijakan selama ini terhadap para pecandu atau pemakai narkoba ini seperti apa Kang Diro sebetulnya? Apakah sudah pasca atau bagaimana prosesnya Kang Diro?
Ya, kalau menurut saya pemerintah cenderung milih gampangnya saja gitu ya. Jadi caranya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini dengan cara penegakan hukum, dengan cara orang membawa, ditangkap, diproses hukum, dimasukkan penjara. Bahwa itu adalah tidak menyelesaikan masalah. Jadi persoalan narkotika ini adalah persoalan penyakit. Makanya WHO mendefinisikan bahwa pecandu narkoba itu adalah termasuk orang sakit. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan, sehingga harus diselesaikan dulu ini penyakitnya, baru penegakan hukumnya. Jadi kalau selama ini pemerintah tidak menggalakkan upaya rehabilitasi, ya saya kira nonsense zero ya hasilnya ya, maka penjara akan menjadi penuh sesak saja oleh para pecandu narkoba begitu, Mbak. Tapi sudah ada badan narkotika sebetulnya yang yang ini juga dibentuk kan atas nama negara juga begitu untuk melakukan rehabilitasi, Kang Diro. Ya, kehadiran Badan Narkotika Nasional itu kan menjadi sebuah lembaga struktural di negara Republik Indonesia ini. Itu kan sejak diberlakukan Undang-Undang 35 tahun 2009 gitu ya. Tujuannya sebenarnya diharapkan melakukan upaya-upaya rehabilitatif, tidak hanya sebatas law enforcement, tapi kenyataannya kan lebih banyak mengambil peran-peran law enforcement, penangkapan sebagaimana institusi kepolisian, mulai dari Polsek tingkat kecamatan hingga Mabes Polri begitu kan ya. Jadi sehingga yang ditangkapi ya lumayan banyak, pecandu-pecandu yang BB-nya 0,0 itu banyak. Habis diproses hukum ya kan, kemudian ketangkap lagi terus begitu. Sehingga lapas ini menjadi penuh sesak begitu. Padahal di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu memiliki paradigma baru bahwa pasal 4 menyatakan bahwa pengaturan narkotika bertujuan yang salah satu diantaranya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sekarang kita lihatlah, kalau memang BNN ada ya, BNNK, kabupaten, provinsi maupun nasional gitu ya, yang dimiliki pantai rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN itu cuma berapa? Paling ya di Lido, Bogor itu satu, yang kedua di Badoka, Makassar ya. Kemudian di mana lagi? Jawa Timur itu tidak punya pantai rehabilitasi, padahal Jawa Timur itu adalah ranking 2 setelah Jakarta, penyalahgunanya banyak. Mana pantai rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN? Kan tidak ada. Pantai rehabilitasi dengan istilahnya seperti tempat rehabilitasi, kalau tidak salah Sidoarjo juga ada menyediakan sih, tapi memang tidak banyak ya kan Diro. Untuk kayak tempat di BNNK itu katanya bisa rehabilitasi. Itu mereka hanya sebatas menyediakan klinik untuk rawat jalan. Oh, hanya klinik saja ya? Bisa, ya kan. Ini harus diselesaikan di dalam konteks adiksi. Adiksi itu adalah penyakit otak yang kambuhan, brain disease kronis, dalam disease yang selalu kambuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang direhabilitasi, yang tahapan yang pertama itu adalah didetoksifikasi, dikeluarkan racun-racunnya dulu begitu. Itu pun tidak perlu perlu waktu yang cukup, misalnya 1 minggu gitu ya. Kemudian setelah itu ada masa pre-empty ya, kemudian dia melalui contemplation ya, jadi perenungan, kemudian sebelum masuk ke program sosial dia harus melalui proses-proses itulah. Program sosial yang disebut dengan terapi komunitas, terapi community ini juga perlu waktu yang panjang, misalnya 6 bulan atau misalnya minimal 3 bulan, bahkan 1 tahun bahkan lebih. Nah ini kan perlu tempat untuk upaya-upaya rehabilitasi sosial dan medis gitu ya. Jadi itu. Oke, baik. Ya, ini berarti memang harus dibuatkan dulu gitu ya, Kang Dor. Tapi kenapa kok Jawa Timur ini masih belum ada, ataupun mungkin ya belum seperti yang ada di mana tadi disebutkan oleh Kang Diro ya? Di Lido. Iya, di Lido. Ya, tentu ini terkait dengan budgeting ya. Jadi kita ini memilih pemimpin itu melihat visinya. Jadi kalau pemimpin itu tidak punya visi seperti ini ya tidak akan terwujud. Visinya ya itu tadi memang kurang menarik ya ketika seseorang mencalonkan gubernur atau mencalonkan bupati dengan membawa isu-isu menyembuhkan penyakit narkoba, itu kurang menarik gitu ya. Paling isunya adalah pengobatan gratis, sekolah gratis, itu kan bisa menarik food ya.
jadi suara gitu ya. Nah, Jadi ketika narkoba ini kayak kurang diperhatikan jadinya ya. ya betul, sehingga apa? Ini kan kaitannya dengan apa itu pembahasan anggaran gitu ya. Mm-mm. Jadi, dulu pada zamannya Pak Anang Iskandar itu ada target pemerintah itu untuk melakukan rehabilitasi 400.000. Padahal jumlah pecandu narkoba di Indonesia itu kan 4 juta bahkan 5 jutaan gitu. Wah, jaraknya Ya, jauh banget ya dari ratusan ke iya. jutaan. 400.000 itu aja sudah Mm-mm. booming waktu itu, ya kan banyak melakukan penangkapan-penangkapan, tetapi tidak di penjara, tetapi direhab, Mm-mm. dirujuk ke rumah sakit jiwa Menur, rumah sakit jiwa Lawang, panti-panti sosial milik NGO atau LSM LSM, itu lumayan sekarang itu nyaris tidak ada. Padahal pemerintah presiden selalu menyatakan bahwa setiap hari itu 50 orang mati karena apa namanya narkoba, itu ya. Mm-mm. Jadi kalau COVID berapa orang matinya per hari? Justru Mm-mm. narkoba 50 orang, tetapi ini hanya sebatas menjadi slogan saja ya. Iya. Jadi oleh karena itu pemerintah juga harus lebih serius. Ya, kalau pemerintah pusat tidak begitu kurang memperhatikan soal rehabilitasi pecandu narkoba, ya sudahlah pemerintah kabupaten kota, ya kan, Mm-mm. membuatlah panti rehabilitasi. Karena apa? Ini adalah generasi, ya seandainya mereka apa namanya generasi kita itu putus karena mereka kecanduan narkoba, mau jadi apa negara ke depan gitu. Iya, berarti pecandu, istilahnya pemakai ini kan bukan berarti, apakah bukan berarti mereka ini bisa apa ya, istilahnya disebut sebagai eh, tersangka ataupun apa akhirnya langsung dijadikan sebagai narapidana begitu, nggak bisa seperti itu juga berarti ya Kang Diro? Ya, kalau di dalam undang-undang kita ini memang masih ambigu gitu ya. Mm-mm. Jadi apa namanya satu sisi bahwa pecandu dikatakan sebagai apa namanya korban penyalahgunaan narkotika sehingga wajib menjalani rehabilitasi. Misalnya di dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi kan gitu kan ya, sosial dan apa namanya medis begitu ya. Jadi aspek lain bahwa pecandu dikatakan sebagai korban, tapi aspek Korban, yang oke. lainnya tetap masih ada pasal-pasal yang menjerat para pecandu. Contohnya misalnya di dalam pasal 111, pasal 112, 114, misalnya saja yang paling umum digunakan adalah Mm-mm. pasal 112. Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanam, diancam pidana paling singkat 4 tahun maksimal 12 tahun. Oh, Jadi unsurnya adalah menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyediakan. heeh. Lah, apa namanya unsur-unsur semacam ini, perbuatan semacam ini itu masih seperti pasal karet gitu ya. Mm-mm. Dan namanya pecandu itu kan pasti membeli, Iya, pasti pasti memiliki akhirnya ya. kan begitu ya. Ini deliknya nggak selesai, ya Iya. kan. Oleh karena itu setiap pengguna pasti dikenakan pasal ini. Mm-mm. Dan ini sama dengan bandar. Bandar itu kalau nyimpan barang 1 kilo ya nyimpan. Mm-mm. Padahal di Indonesia juga bandar rata-rata tidak pernah pegang barang gitu kan. Yang pegang ya kurir-kurir itu gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan antara bandar sama pengguna gitu loh. Dan 4 tahun cukup lama juga ya. Nah ya minimal. Minimal 4 tahun. Oke, baik. Ya, sahabat, kali ini kita membahas tentang haruskah pecandu narkoba di penjara? Silakan untuk Anda yang mau ikutan sharing untuk berbincang juga dengan Kang Diro, narasumber kita pada siang hari ini. Anda bisa WhatsApp-kan ya ke redaksi Suara Sidoarjo. Saya ditemani Kansa siang ini di 0811 309 109. Yang nonton lewat YouTube Live LPPL Suara Sidoarjo bisa manfaatkan kolom chat di sana, atau juga bisa ke WhatsApp ke masing-masing radio yang juga bersiaran serentak bersama kita pada siang hari ini di Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Nanti kita akan dipandu atau dibantu juga oleh teman-teman yang sedang bertugas untuk menyampaikan ke Suara Sidoarjo. Nanti kita akan bacakan pertanyaan atau sharing Anda. Baik Kang Diro, sebelum dilanjutkan, sudah waktunya saya harus hadirkan dulu beberapa informasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang haruskah pecandu narkoba di penjara?
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning? Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Kembali di program Ngaji Hukum, sahabat, haruskah pecandu narkoba di penjara, yang sedang kita bahas bersama ya untuk siang hari ini bersama Kang Diro, Deriel BPH NU Sidoarjo. Iya Kang Diro, kalau ngomongin tentang pecandu narkoba, sekarang ini kan para pecandu ataupun yang menjadi istilahnya korban begitu ya untuk penyalahgunaan konsumsi narkoba ini kan bukan hanya usia-usia yang bisa dibilang usia-usia yang sudah remaja ataupun dewasa begitu, tapi anak-anak juga. Nah, terkait dengan aturan-aturan hukum, kalau tadi disebutkan ada beberapa aturan yang sudah menyebutkan dengan minimal hukuman 4 tahun. Nah, lantas bagaimana jika ternyata pecandu narkoba ini dengan usia di bawah
di bawah remaja ya, masih anak-anak begitu Kang Diro. Ini seperti apa Kang? Ya, baik. Sebelum bicara pecandu, saya mencoba untuk mengungkap topik HANI ya, Hari Anti Narkotika Oh Nasional. iya, ini saking gemes ini ya, sampai kelupa bahwa ini kita bahas gitu ya. terkait dengan HANI. Gitu ya. Kenapa itu tuh diperingati gitu ya? Nah, iya Kang, silakan Kang Diro. Sejarahnya, asbabul wurud, asbabun nuzulnya apa? Gitu ini juga harus perlu diketahui gitu ya. Baik, yang pertama topik pemerintah Indonesia tahun 2001 ini mengambil topik war on drug gitu ya, perang terhadap narkoba gitu kan ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini pemerintah mengambil topik tentang perang terhadap narkotika. Tentunya pendekatannya adalah sama, yaitu tentang tadi supply reduction dan demand reduction ya. Kalau Kepala BNN pusat Pak Petrus Reinhard Golose itu membahasakannya dengan hard power ya, jadi dengan kekuatan fisik begitu ya, dengan cara pemberantasan law enforcement, dan juga dengan soft power, jadi dengan cara yang halus, yaitu dengan melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan lain sebagainya. Tentunya harapannya ini adalah dilaksanakan dengan baik ya, kita jangan sampai terlena dengan adanya pandemi ini dengan melupakan soal narkotika, karena yang namanya bandar narkotika itu terus akan menggeliat begitu ya, karena keuntungannya yang luar biasa begitu ya. Jadi kalau modal 100 juta untuk per kilonya misalnya beli dari Malaysia, maka ketika diedarkan menjadi 1,5 M, 1,5 M gitu ya. Ini keuntungan yang luar biasa, sehingga secara ekonomi bahwa seakan-akan ini tidak akan pernah selesai begitu ya. Nah, sedangkan pemerintah dunia internasional mengambil topik terkait dengan peringatan narkotika ini dengan topik share fact on drug and save lives. Jadi artinya adalah yaitu memberikan informasi yang benar terkait dengan narkotika ya, dan juga terkait dengan solusi praktis begitu ya. Nah, sejarahnya adalah bahwa kenapa hari anti narkotika ini diperingati? Ini terkait dengan perang candu antara Inggris dengan Cina, bahwa dinasti Qing ya yang ada di Cina sana melihat rakyatnya banyak yang menjadi pecandu narkoba, negara lumpuh, melakukan kerugian yang begitu besar, sehingga dan itu suplainya adalah dari Inggris gitu. Jadi Inggris untuk menaklukkan Cina dengan cara mendrop narkotika, sehingga Hong Kong digadaikan dan Makau digadaikan kepada pemerintah Inggris karena tidak mampu membayar utang-utangnya begitu ya. Nah, inilah yang yang menjadi sejarah tentang Hari Anti Narkotika itu begitu, dan itu terjadi pada tahun 1785 sampai 1851 begitu di Guangdong, Cina begitu ya. Nah, ini Indonesia kalau tidak memperhatikan soal sejarah, karena sejarah itu adalah pembelajaran yang terbaik bagi masa depan gitu ya. Kalau negara Indonesia misalnya membiarkan pecandu narkotika itu merajalela dan lain sebagainya, suatu saat Indonesia nanti akan menjadi negara yang tergadaikan kepada orang-orang yang atau negara-negara asing yang menguasai Indonesia begitu. Jadi tentu ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia. Jadi narkotika juga penting untuk diselesaikan, terutama soal penyalahgunaan narkotikanya. Jadi itu bahkan ada sebagian sejarawan mengatakan perang Diponegoro itu juga salah satunya diantaranya adalah perang candu begitu ya. Di tengah wabah kolera yang merajalela, masyarakat ada kecemasan narkoba merajalela, akhirnya terjadilah perang Diponegoro atau perang Jawa. Di samping ada tanah pekarangan daripada Pangeran Diponegoro juga dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, supaya negara kita ini tidak chaos ya kan, supaya tidak rapuh, maka pemerintah juga harus perhatian kepada pengurangan daripada narkotika. Jadi itu Mbak, itu sebagai pengantar Hari HANI ya. Oke. Ya, silakan. Ya, terkait dengan jawaban soal anak gitu ya. Anak itu setengah dari orang dewasa begitu. Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
tuntutannya itu seharusnya rehabilitasi. Jadi tuntutannya adalah rehabilitasi. Seingat saya pasal 64 atau pasal 66 gitu ya. Jadi di dalam Undang-Undang Anak. Jadi kalau anak memang nyata-nyata faktanya bahwa dia itu adalah penyalahguna narkotika, maka tentunya harus tuntut rehabilitasi, dan tuntutannya adalah setengah dari orang dewasa. Jadi seandainya dia terbukti pasal 112, maka ancamannya misalnya 4 tahun, maka dia 2 tahun gitu ya. Jadi itu, begitu juga putusannya juga setengah dari orang dewasa. Gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, Kang, ini ada yang sudah bergabung, Kansa? Sebentar, saya coba ke redaksi dulu. Ya, Kansa, silakan. Ya, ada pertanyaan masuk sebelum seminarnya terjadi, karena tadi ada titipan dari teman saya, dari Mas Juan di Buduran. Hukuman yang dijatuhi ke pemakai dan pengedar selama ini apakah disamaratakan ya, Pak? Atau mungkin ada hukuman yang bisa dianggap lebih efektif untuk memerangi narkoba ini, karena menurut saya tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali menjadi pengguna. Kemudian dari Berta di Cemengkalan, kalau nggak salah pernah baca berita ada suami yang menanam ganja demi konsumsi istrinya yang sakit, karena dia percaya ini obat yang manjur. Ini dari sisi hukum bagaimana ya, Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Silakan Kang Diro. Ya, yang pertama dari Mas Johan di Buduran ya. Apakah yang lebih efektif gitu ya? Karena ini judulnya adalah ngaji hukum, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bagaimana caranya Allah mengharamkan khamr gitu ya? Karena ilatnya itu adalah memabukkan, sama dengan ganja membuat orang flee ya, flee gitu ya. Nah, Al-Quran sendiri ya, itu pendekatannya tidak law enforcement, pendekatannya tidak langsung mengharamkan gitu ya. Al-Quran itu pertama itu ya ada proses, ada periode di dalam proses pengharamannya. Yang pertama Allah mengatakan betul memang khamr itu adalah, di situ ada rizqon hasanah, ada rezeki yang baik gitu ya. Kemudian berikutnya gitu kan ya, kemudian dikatakan oleh Allah ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih banyak daripada manfaatnya gitu ya, karena banyak orang mabuk itu melakukan peperangan ya kan, pertengkaran dan lain sebagainya. Kemudian pengharaman berikutnya adalah pada periode selanjutnya itu adalah tentang ketika ada sahabat Nabi mengimami sholat maghrib, kemudian dia mabuk, kemudian ada firman Allah yang turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan, hai orang-orang yang beriman, jangan dekat-dekat tempat sholat ya kan, atau dalam keadaan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Di luar itu boleh mabuk gitu kan ya. Baru periode selanjutnya, karena dakwah itu terus dilakukan terus menerus dan sebagainya, sehingga akidah umat Islam itu kokoh, maka baru dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr itu sudah statusnya disamakan dengan judi ya, dengan berhala, mengundi nasib ya. Kemudian itu dikatakan sebagai perbuatan setan, maka perintahnya jauhi. Tapi belum konteks diharamkan, jauhi gitu ya, karena itu adalah perbuatan setan. Baru ketika umat Islam sudah imannya kokoh ya, maka baru Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu juga haram gitu kan ya. Jadi itu ya, kemudian qalilu wa kasiru haramun, sedikit banyaknya haram. Jadi proses ini penting untuk ditiru ya, maqasidus syar'i daripada ayat Al-Qur'an ini tentang peristiwa syariah ya, sejarah syariah pengharaman khamr ini sebenarnya juga perlu ditiru oleh pemerintah Indonesia. Jadi pendekatan yang pertama itu adalah edukasi kepada masyarakat ya, dengan cara penyuluhan, membentuk kampung bebas narkoba dan lain sebagainya, bersih dari narkoba gitu kan ya. Kemudian berikutnya, bagi mereka yang sudah kecanduan, maka dibuatlah panti-panti rehabilitasi setiap kabupaten kota. Jadi diselesaikan dulu. Baru yang terakhir adalah law enforcement, atau paling tidak minimal berjalan secara simultan antara penegakan hukum sama panti-panti rehabilitasi gitu ya. Sehingga tujuan utama preempti mengkosongkan narkotika dari bumi Indonesia ini selesai, dan itu saya kira sangat efektif gitu ya.
Karena apa? Tadi sudah dikatakan oleh penanya bahwa pecandu itu tadi saya katakan memang ada relapsing gitu ya, brain disease, ya kan? Jadi penyakit otak yang relapsing disease, yaitu penyakit yang selalu kambuh gitu ya. Bahkan saya sendiri menangani pecandu narkoba itu mulai dari usia remaja hingga tua, keluar masuk penjara sampai 8 kali gitu Mbak Dika. Ya, jadi itu memang keluar masuk karena memang ada kecanduan gitu ya. Dan rehabilitasinya harus betul-betul standar, harus sesuai dengan standar, bukan asal-asalan hanya kamuflase saja ya, diputus rehabilitasi pengadilan kemudian kamuflase. Nah ini janganlah, harus betul-betul serius menangani pengobatan terkait dengan adiksi kecanduan narkotika gitu ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan ganja Mbak Dika. Ya. Memang di beberapa negara, termasuk Australia, Amerika, dan beberapa negara lain, ganja ini masuk kategori narkotika golongan 2. Lah, di dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika bahwa narkotika golongan 2 itu dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan gitu. Misalnya di dalam pasal 53 Undang-Undang Narkotika ya, narkotika golongan 2 dan golongan 3 dapat digunakan untuk kepentingan terapi medis. Ya, jadi itu sehingga narkotika ini dapat dibawa, dikuasai asalkan dia mampu menunjukkan surat keterangan dari dokter atau surat terapi dari dokter gitu ya. Jadi itu. Tetapi di Indonesia ganja ini masuk golongan 1. Kenapa demikian? Sejarahnya ada. Sejarahnya adalah ganja Indonesia adalah kualitas nomor 1 di dunia, ya kan? Sehingga banyak dicari oleh negara-negara lain begitu. Sehingga ganja ini dijadikan sebagai ladang bisnis begitu ya, karena keuntungannya yang luar biasa, karena kualitasnya nomor 1 dan dicari oleh dunia luar gitu ya, sehingga Indonesia ya boleh dibilang terpaksa gitu ya memasukkan ganja dalam kelompok 1 sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan medis ya kan, dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga membawa pun, mengkonsumsi pun tetap akan dipenjara, yaitu dikenakan pasal 111. Biarpun ya penelitian Hmm. medis itu bahwa ganja itu ada manfaatnya, misalnya untuk menambah imun tubuh, untuk misalnya wong Jawa kemarin doyan mangan gitu loh Mbak. Jadi itu Mbak. Jadi ya, ini tadi tentang ganja ya. Baik, memang jenisnya tuh kan macam-macam gitu ya. Kadang kita harus tahu benar begitu. Kansa, ada yang gabung lagi? Saya ke Kansa dulu, Kang Diro. Ini kayaknya agak rame nih. Silakan, Kansa. Ya. Ini ada yang masuk lagi dari Andro di Sedati. Kan selama ini yang bagus itu direhab Pak, karena dikumpul percuma, dan sebenarnya direhab juga bisa balik lagi seperti artis-artis yang jatuh ke dunia narkotika. Apakah solusi yang benar dengan mencabut diri dari lingkungan lama dan mencari lingkungan baru yang sehat? Apakah diperbolehkan? Rehabilitasi bisa kembali lagi gitu maksudnya? Ya, cara kayak mencabut, jadi enggak dari lingkungan lamanya ditinggal terus dia hidup di lingkungan baru kayak gitu. Jadi benar harus tinggal di lingkungan baru gitu, benar-benar sudah lepas gitu ya. Agak susah ya kayak gitu ya Kang Diro ya. Ya. Nah, lingkungan yang bagaimana gitu ya? Gimana kalau Kang Diro melihatnya? Ya, memang ada banyak gitu ya. Dulu kan banyak saya menangani perkara pecandu narkotika gitu ya. Kemudian orang tuanya itu punya pikiran, bagaimana kalau misalnya Pak Diro, anak saya itu saya pindahkan ke Jogja, saya pindahkan ke daerah terpencil, Bondowoso dan lain sebagainya. Saya bilang, tidak ada tempat yang tidak ada narkotikanya, semuanya ada Bu, saya bilang gitu. Jadi narkotika itu sudah masuk kampung-kampung, justru sekarang ini yang paling ramai itu ada di kampung-kampung gitu. Karena dianggap kampung itu tempat yang crowded, mungkin polisi atau BNN tidak bisa menjangkau ke sana begitu ya. Ternyata tidak gitu ya. Orang-orang yang dulu adalah preman-preman, ya sekarang pada jadi bandar semuanya gitu. Karena tadi keuntungannya yang luar biasa begitu ya. Sehingga kita nggak bisa lepas daripada lingkungan-lingkungan peredaran narkotika. Yang bisa itu adalah program-program dari desa-desa untuk bebas dari narkotika. Tentu peran RW, RT itu untuk membentengi masyarakatnya dengan cara penyuluhan. Ketika ada pecandu maka harus
segera ibaratnya cancut tali wondo untuk segera dilaporkan untuk mendapatkan pengobatan gitu ya. Jadi itu tidak ada jaminan seseorang itu ketika rehabilitasi itu akan stop ya dari narkotika. Semuanya itu kembali kepada diri sendiri. Minimal upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia rehabilitasi itu adalah upaya-upaya untuk mendidik, membantu para pecandu itu untuk lepas daripada ketergantungan. Lebih baik rehabilitasi daripada tidak sama sekali. Tapi semuanya itu adalah intinya di hati nurani masing-masing, dikembalikan kepada diri masing-masing gitu ya. Contoh misalnya ya, putusan-putusan rehabilitasi ya kan, artis-artis itu ya, misalnya Ridho Roma, ya berjuang kayak apa Pak Haji Roma Irama untuk supaya anaknya direhabilitasi. Tapi setelah itu selesai ketangkap lagi, ya keluar masuk penjara. Imam S. Arifin gitu ya, penyanyi dangdut, itu juga keluar masuk penjara gitu ya. Jadi tidak ada jaminan seseorang itu yang menjamin itu adalah diri sendiri. Di samping program-program pemerintah yang betul-betul, makanya tadi saya bilang kalau toh membuat panti rehabilitasi maka harus sesuai dengan SOP, harus betul-betul berkualitas, tidak hanya sebatas kamuflase gitu ya, karena ini mengobati jiwa seseorang gitu ya. Jadi penyakit yang susah itu yang ketagihan tadi loh Mbak. Ya kan? Ketagihan mangan rawon nggak apa-apa ya. Ketagihan. Kalau saya itu dia. Oke, kalau saya ketagihan kecanduan untuk mandu program ngaji hukum ini, apalagi ngobrol dengan Kang Diro. Waduh, ini seru sekali gitu ya. Kalau bisa tiap hari sekali. Wah, itu dia rutin ya. Oke deh, baik sahabat, ini kita masih ngobrolin tentang haruskah pecandu narkoba di penjara. Silakan, ini dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ya 2021 kita bahas ini, dan menariknya dalam perbincangan kita pada siang hari ini mengkaji dari dua sudut pandang, baik secara agama begitu ya, dan juga secara hukum negara ini seperti apa. Dan tadi sudah banyak disampaikan atau dijelaskan oleh Kang Diro. Tapi untuk Anda yang juga masih ingin sharing, silakan. Saya masih punya kesempatan untuk Anda juga ikutan berbincang di siang hari ini di program Ngaji Hukum. Tapi sebelum dilanjutkan, saya jeda dulu sebentar ya. Ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan dulu untuk Anda. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program Ngaji Hukum. Kita membahas tentang haruskah pecandu narkoba di penjara dalam peringatan Hari Narkotika Internasional 2021. Saya ke redaksi kembali, ya kan Sa? Ya, ini dari Mas Jati di Cemengkalan lagi. Kan kalau pecandu narkoba harusnya direhab dulu. Itu kalau lapor ke BNN bagaimana? Tapi yang belum atau tidak lapor tiba-tiba ditangkap dan dipenjara, apakah ada hak untuk menuntut? Oke, baik Mas Jati ya? Di Cemengkalang. Oke, baik. Ya, silakan Kang Diro, ini bisa ditanggapi dulu di sisa waktu kita siang hari ini, silakan. Ya, dari Mas Jati Cemengkalang ya, soal pecandu itu ya memang sudah ada peraturan pemerintah namanya PP 25 tahun 2011 terkait pecandu yang diwajibkan untuk melaporkan diri gitu ya. Jadi lapornya itu bukan lapor ke polisi, tetapi lapornya adalah ke institusi kesehatan, misalnya puskesmas ya yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun institusi swasta misalnya atau dinas sosial ya, atau institusi swasta misalnya NGO yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial gitu ya. Tujuan lapor itu adalah untuk dilakukan assessment. Assessment itu adalah dilakukan penelitian sejauh mana profiling terkait dengan masalah kecanduan narkotika bagi para pelapor tadi. Jadi itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi kalau mereka sudah memegang kartu atau sudah pernah melaporkan diri ke institusi kesehatan, maka sebenarnya aparat penegak hukum itu tidak dapat melakukan penangkapan ya kan, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan gitu ya, yang ke arah hukuman kalau memang nyata-nyata dia adalah pecandu. Maka penyidik itu sebenarnya harus menanyakan apakah betul kamu telah melakukan pelaporan diri terkait dengan kecanduan. Nah kemudian setelah itu dilakukanlah oleh penyidik itu dilakukan TAT, tim assessment terpadu, jadi assessment ulang di Badan Narkotika Nasional. Misalnya kalau Sidoarjo itu ada tim TAT gitu ya, yang terdiri dari institusi kesehatan, dinas kesehatan, ya puskesmas, dari kepolisian, kemudian dari dinas sosial, ya kan, dari BNN sendiri, dari psikiater dan lain sebagainya. Ya untuk dilakukan asesmen ketergantungan narkotika atau asesmen kesehatan gitu ya, profiling kesehatan, dan juga dilakukan asesmen terkait dengan masalah hukumnya, apakah yang bersangkutan itu terlibat dalam sindikat narkotika apa tidak. Kalau seandainya memang dia terlibat dalam sindikat narkotika, maka tentu proses hukum jalan terus biarpun badannya kecil gitu ya. Tetapi kalau dia di dalam proses TAT, asesmen, dia tidak terlibat dalam sindikat narkotika, maka seharusnya penyidik Polri itu harus mengembalikan kepada institusi yang menerima wajib lapor tadi, atau dilakukan rekomendasi rehabilitasi secara rawat inap gitu ya. Jadi itu mestinya, dan itu di dalam PP 25 tahun 2011 di dalam pasal 11 itu mengatur soal 2 kali perawatan, artinya 2 kali dia ketangkap gitu ketika menjalani proses rehabilitasi rawat jalan oleh institusi penerima wajib lapor tadi. Baru yang ketiga kali itulah dia harus diproses hukum. Mestinya itu yang dijalankan, tetapi nggak tahu penyidik ini tahu tentang aturan PP ini apa tidak, itu atau semata-mata hanya melakukan pendekatan norma yuridis saja ya, yang dimaksud di dalam pasal 112
Barang siapa yang menyimpan, memiliki, menguasai narkotika golongan 1, itu pendekatannya. Ya kan, kalau hanya itu terus ya nggak ada gunanya PP 25 tahun 2011. Aturan SEMA, rehabilitasi, aturan Telegram Polri, Kejaksaan, bahkan Mahkamah Agung berulang-ulang mengeluarkan aturan soal rehabilitasi, ya tetap saja. Kalau memang aturannya hanya mengacu kepada pasal 112 itu ya nggak ada gunanya begitu kan ya. Oleh karena itu pendapat saya, minimal ya mohonlah aparat penegak hukum, tegakkanlah itu PP 25 tahun 2011 itu ya. Jadi lakukan sosialisasi ke institusi satuan narkotika supaya mereka betul-betul menjalankan amanah undang-undang, sehingga disitulah nanti keadilan substansi akan lahir ya di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Baik, ya mudah-mudahan cukup jelas ya. Dan terima kasih untuk yang sudah ikutan sharing juga siang hari ini. Kang Diro, ini tidak terasa sudah di sesi akhir ya. Ada closing remarks mungkin yang ingin disampaikan untuk apa yang sudah kita diskusikan siang ini. Silakan, Kang. Ya, baik. Yang pertama adalah pendekatan agama yang agama kita sudah mengharamkan khamr ya, dan khamr itu sama dengan narkotika, ilatnya sama, hukumnya sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memberikan informasi sanksi atau sanksi gitu ya, bahwa kalau seseorang terlepas di hukuman dunianya maka dia tidak akan lepas hukuman akhiratnya. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelak para peminum khamr, para pecandu narkotika akan dihadirkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang menghitam, kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya. Dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Mereka akan dipertontonkan dan dilecehkan di hadapan manusia lainnya. Ini adalah sanksi ketika mereka di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melarang ya kita mengucapkan salam ya, assalamualaikum kepada para pecandu, itu tidak boleh ya, kepada syaribul khamri, peminum minuman keras atau para pecandu itu. Ya, termasuk juga larangan menjenguknya ketika sakit, larangan mensolatinya adalah suatu bentuk sanksi bagi para pecandu dan juga peminum khamr di dunianya. Oleh karena itu, kalau misalnya hukuman dunia lewat pemerintah, penegakan hukum, undang-undang dan sebagainya tidak mempan, coba dengarkanlah hati nurani kalian, bahwa kalian adalah manusia beragama, ya kan? Ingatlah hidup di dunia cuma sebentar, oleh karena itu berhentilah menggunakan narkotika, karena sanksi Allah begitu berat kepada para pecandu narkotika. Itu yang pertama, Mbak ya. Yang kedua, lagi-lagi saya tidak bosan mengingatkan kepada pemerintah, ya baik pusat, provinsi maupun daerah, untuk perhatian kepada para pecandu narkotika. Dengan cara apa? Dengan cara menganggarkan untuk membentuk panti-panti rehabilitasi atau setidaknya minimal upaya-upaya untuk memberikan rawat jalan kepada para pecandu narkotika, minimal lagi lakukan sosialisasi yang menguntungkan para pecandu narkotika supaya mereka tidak tergelincir kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Saya kira itu, Mbak. Baik. Ya, dan sahabat, demikian tadi program Ngaji Hukum. Terima kasih Kang Dira untuk apa yang sudah disampaikan, menambah wawasan dan informasi baru tentunya untuk kita semua, dan semoga bermanfaat ya untuk semua yang sudah mengikuti program Ngaji Hukum siang hari ini. Terima kasih Kang Diro, sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Salam sehat selalu juga untuk Kang Diro. Terima kasih. Sukses selalu ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru saja kita berbincang dengan narasumber kita, Bapak Sudiro Husodo SHI SH MHMKN, Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo, yang disiarkan juga program ini di Suara Sidoarjo, Suara Sampai